Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberi kita nikmat kesehatan dan kesempatan. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan sebuah pesan singkat dengan tema ketenangan hati di tengah hidup yang penuh tekanan. Saudaraku sekalian, hidup yang kita jalani sekarang penuh dengan tekanan. Entah itu tekanan ekonomi, tuntutan keluarga, tugas kuliah, pekerjaan, atau bahkan tekanan dari diri kita sendiri. Banyak dari kita yang tampak baik-baik saja, tersenyum, aktif di media sosial, tetapi hatinya sedang berjuang dan penuh kegelisahan. Kadang kita capek, tapi kita tuh nggak tahu harus kembali kepada siapa. Padahal Islam sudah memberikan solusi yang sangat jelas. Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Rod ayat 28, Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Artinya apa? Bahwa sebenar-benar ketenangan itu bukan datang dari selesainya masalah, bukan datang dari banyaknya uang yang kita punya, bukan datang dari validasi manusia, tetapi ketenangan itu datang dari kedekatan hati kita kepada Allah. Yang menciptakan hati kita ini adalah Allah, maka yang menenangkannya juga hanya Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada beberapa langkah sederhana untuk kita mendapatkan ketenangan itu. Yang pertama yaitu kita mendekatkan diri kita kepada Allah dengan ibadah-ibadah kecil namun konsisten. Jadi ibadah-ibadah kecil ini kita kerjakan dengan konsisten. Bukan harus ibadah yang besar atau panjang, tetapi yang sederhana. Contohnya sholat tepat waktu, membaca 1 atau 2 ayat setiap hari, zikir sebelum tidur, kecil tapi menenangkan. Karena hati kita itu seperti tanaman, jika tidak disiram dengan ibadah, maka hati kita akan layu. Kemudian yang kedua, yaitu belajar menerima takdir sambil tetap berusaha. Kadang kita merasa kecewa karena rencana yang sudah kita buat tidak berjalan. Rencana yang sudah kita susun matang-matang tidak membuahkan hasil, tidak sesuai ekspektasi kita. Kita merasa gagal, kita merasa tidak cukup, kita merasa kehilangan. Tapi Allah tidak pernah salah dalam menetapkan sesuatu. Apa yang kita anggap kehilangan bisa jadi adalah bentuk perlindungan Allah kepada kita. Apa yang kita anggap keterlambatan bisa jadi itu adalah bentuk perhatian dari Allah agar kita tuh tidak terlalu tergesa-gesa. Tenanglah, karena Allah tuh tidak pernah meninggalkan kita. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hadid ayat 4, wa huwa ma'akum aynama kuntum, yang artinya dan dia bersamamu dimanapun kamu berada. Kemudian yang ketiga yaitu sederhanakan hidup dan jangan banyak membandingkan diri. Di zaman media sosial ini, rasa tidak puas kerap muncul dan menghantui hati kita karena kita banyak melihat kehidupan orang lain di media sosial dan kita merasa bahwa hidup orang lain itu lebih baik dibandingkan kehidupan kita. Padahal setiap orang itu memiliki ujian masing-masing. Fokuslah pada proses kita sendiri, bukan pada pencapaian orang lain. Orang yang hidupnya sederhana hatinya, dialah yang lapang hatinya. Jadi saudaraku, ketahuilah bahwa Allah tidak membebani seseorang melebihi batas kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang artinya, Allah tidak pernah membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi, jika hidup kita hari ini terasa berat, bukan berarti kita tidak mampu, tetapi Allah sedang menaikkan level kita. Kadang, Allah menguatkan hati kita itu dengan hal-hal yang membuat kita menangis. Tetapi ketahuilah bahwa Allah itu dekat dengan kita daripada yang kita bayangkan. Jadi marilah mulai dari hal-hal yang kecil. Coba mulai hari ini kita luangkan satu waktu untuk berbicara kepada Allah. Ceritakan saja segala keluh kesah yang sudah kita pendam selama ini. Karena
ketenangan itu bukan datang ketika hidup menjadi mudah, tetapi ketenangan itu ketika kita merasa Allah selalu dekat dengan kita. Saudara-saudaraku, terima kasih sudah mendengarkan. Semoga Allah senantiasa menenangkan hati kita dan mempermudah segala urusan kita. Amin ya robbal alamin. Roma Irama Elvi Sukaisi, sekian dan terima kasih. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.